ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الحضور أيها الإخوة أعزكم الله. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari kali ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam. Juga kita masih diberikan kemampuan untuk bisa menunaikan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan terlimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada kerabat, dan juga semoga terlimpahkan kepada seluruh sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ma'asyira al-ikhwah a'azzakumullah, kita lanjutkan qiraah kita pada kitab Qawaid Tauhid, dan sekarang kita masuk kepada Al-Qa'idatul Rabi'atu wal Arba'un, kaidah yang ke-46. Kaidah yang ke-46 yaitu al-isti'anatu billahi wahdahu min muqtadayati rububiyatihi. Memohon pertolongan, al-isti'anatu memohon pertolongan, billahi wahdahu kepada Allah saja, min muqtadayati rububiyatihi termasuk konsekuensi rububiyahnya Allah. Wa ibadatuhu dan beribadah hanya kepada Allah, min muqtadayati uluhiyatihi termasuk konsekuensi uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu azza wa jalla yurabbina fi kulli salatin ala al-iqrari bit-tauhidaini. Dan Allah azza wa jalla mendidik kita pada setiap salat ala al-iqrari untuk menetapkan bit-tauhidaini dengan dua tauhid.
Itu tadi rububiyah dan uluhiyah. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah, wa hadza tahqiqun lil uluhiyati. Ini adalah menyatakan dengan sesungguhnya terkait dengan uluhiyah. Wa iyyaka nasta'inu, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan, wa hadza tahqiqun lirrububiyah. Ini adalah menyatakan dengan sesungguhnya terkait dengan rububiyah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, Iyyaka na'budu isyaratun ila ibadatihi. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah, adalah merupakan isyarat kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bimaqtadathu ilahiyatuhu, sesuai dengan apa yang menjadi konsekuensi ilahiyahnya Allah, minal mahabbati, yang berupa kecintaan, wal khaufi, dan takut, wal rajai, dan berharap, wal amri, dan perintah, wal nahi, dan larangan. Fa iyyaka na'budu, maka iyyaka na'budu yuhaqqiqu bihal 'abdu tauhidal uluhiyati bimuqtadayatiha. Seorang hamba betul-betul menyatakan dengan mengatakan iyyaka na'budu, tauhidal uluhiyati, tauhid uluhiyah, bimuqtadayatiha, dengan konsekuensi-konsekuensinya. Thumma qala rahimahullahu, lalu kemudian berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, wa iyyaka nasta'inu isyaratun, dan wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami mohon pertolongan, adalah merupakan isyarat ila maqtadathu rububiyyatu, kepada apa yang menjadi konsekuensi rububiyah, minat tawakkuli, yaitu berupa bertawakal, wa tafwidhi, dan menyerahkan ya urusan hanya kepada Allah, wa taslimi, dan berserah diri. Intaha kalamuhu, ya, selesai perkataannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Fakullama sami'tal imama, maka setiap engkau mendengar imam, au qara'ta, atau membaca, atau engkau membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setiap engkau membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, fa'lam, maka ketahuilah, annaka tajma'u bainat tauhidi, sesungguhnya engkau mengumpulkan di antara tauhid, bil muqtadayainil madhkuraini, dengan dua konsekuensi yang telah disebutkan. Ya, jadi meminta pertolongan hanya kepada Allah adalah merupakan bagian dari konsekuensi rububiyah. Beribadah hanya kepada Allah bagian dari konsekuensi uluhiyah, dan itu terdapat di dalam suratul Fatihah yang kita baca setiap salat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu ini adalah uluhiyah dengan segala konsekuensinya, hanya kepadamu kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan ini adalah rububiyah dengan segala konsekuensinya. Yang kedua-duanya selalu kita berusaha untuk menunaikan apa yang menjadi konsekuensi-konsekuensi baik dari uluhiyah ataupun rububiyah. Lalu kemudian selanjutnya al-qa'idatu al-khamisatu wal arba'un.
Kaidah yang ke-45. La raziqa 'alal haqiqati illallah. Tidak ada yang memberi rizki hakikatnya melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan telah mutawatir bahkan dalil-dalil yang menjelaskan tentang hal ini. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardi, amman yamliku as-sam'a wal absara wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa may yudabbirul amra fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini surat Yunus ya, ayat 31, "Qul," katakan, "may yarzuqukum minas sama'i wal ard." Siapakah yang memberi rizki kepada kalian dari langit dari bumi? Ammay yamlikus sam'a wal absara, atau siapakah yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Wa may yukhrijul hayya minal mayyiti, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Wa yukhrijul mayyita minal hayyi, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Wa may yudabbirul amra, dan siapakah yang mengatur segala urusan? Fasayaquluna Allah, maka mereka akan menjawab Allah. Faqul afala tattaqun, maka katakanlah, tidakkah kalian bertakwa? Artinya, tidakkah kalian beribadah hanya kepada Allah? Wa qala Allah azza wa jalla, dan Allah azza wa jalla berfirman, "Amman yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa man yarzuqukum minas sama'i wal ard a ilahum ma'allah qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin." Amman yabda'ul khalqa, atau siapakah yang memulai penciptaan? Thumma yu'iduhu, kemudian Allah mengembalikannya lagi. Wa may yarzuqukum, dan siapakah yang memberikan rizki kepada kalian, minas sama'i wal ardi, dari langit, dari bumi. A ilahum ma'allah, apakah ada ilah yang berhak disembah bersama dengan Allah? Qul hatu burhanakum, katakan, datangkanlah burhan kalian, bukti kalian, dalil kalian. In kuntum shadiqin, kalau kalian betul bahwa ada ilah bersama dengan Allah. Nah, pasti nggak ada dalilnya, hujjah tidak ada. Wa qala Allah tabaraka wa ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha." Ma yaftahillah, apa yang Allah bukakan, lin-nasi, bagi manusia, min rahmatin, yang berupa rahmat dari Allah, fala mumsika laha, maka tidak ada yang bisa menahannya. Kalau Allah sudah mau berikan rahmat kepada hambanya, tak ada yang bisa menahannya. Wa ma yumsik, dan apa yang Allah tahan, artinya bahwa apabila Allah tidak memberi kepada siapapun, fala mursila lahu, tidak ada yang bisa melepaskannya. Artinya kalau Allah tahan, siapa yang bisa memberi? Min ba'dihi, yang selain Allah. Wa huwal azizul hakim, dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Wa qala Allah azza wa jalla, dan Allah azza wa jalla berfirman, "Ya ayuhan nasu dzkuru ni'matallahi 'alaikum." Wahai manusia, ingatlah nikmat Allah atas kalian. Hal min khaliqin ghairullah, adakah pencipta yang selain Allah? Yarzuqukum minas sama'i wal ardi, yang memberikan rizki kepada kalian dari langit, dari bumi. La ilaha illa huwa, tidak ada ilah melainkan hanya Dia. Fa anna tu'fakun, lalu bagaimana kalian bisa tu'fakun, didustakan, artinya dibelokkan jadi beribadah kepada selain Allah. Wa qala Allah azza wa jalla, dan Allah azza wa jalla berfirman, "Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi 'utuwwi wa nufur." Ini yang di surah Al-Mulk,
amman hadzal ladzi yarzuqukum, atau siapakah ini yang memberikan rizki kepada kalian. In amsaka rizqahu, kalau Allah Subhanahu wa taala menahan rizkinya. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala menahan rizkinya, jadi ballajju fi utuwi wa nufur. Tetapi mereka orang-orang kafir tetap dalam terus-menerus dalam fi utuwin, dalam melampaui batas, dan juga dalam lari dari kebenaran. Jadi siapakah, apakah ini orang-orang kafirin lalai ini? Siapa yang kasih rizki kepada kalian? Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala hendak tahan rizkinya, nggak ada yang bisa melepaskannya. Ya. Siapa memang selain Allah yang kalian kira bisa memberikan rizki? Kalau Allah menahan rizkinya dari kalian, pasti nggak ada jawabannya. Tapi mereka, orang kafir, ballajju fi utuwi wa nufur. Mereka terus menerus dalam keadaan utuwin, ya, terus menerus dalam kesesatan, menentang, sombong, wa nufur, dan lari dari kebenaran. Jadi secara hakiki yang memberi rizki hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu dikaitkan nanti ini selanjutnya pada kaidah yang di bawahnya, al-qaidatus sadisatu wal arba'un, kaidah yang ke-46, rizqul makhluqi rizqun tabi'un sababiyun labtidaiyun taqdiriyun. Rizki yang disandarkan kepada makhluk, maksudnya makhluk memberi rizki kepada kita, tapi bukan hakiki. Rizkun tabi'un sababiyun, dia mengikuti ketetapan Allah dan menjadi sebab. Jadi contohnya misalnya begini, seorang anak, bayi, ya, dia belum bisa ngapa-ngapain, belum bisa bekerja dan seterusnya dia. Lalu kemudian rizkinya melalui orang tuanya. Jadi kalau dikatakan orang tuanya memberi rizki kepadanya, maksudnya adalah orang tuanya mengikuti ketetapan Allah dan menjadi sebab rizki bagi anaknya tersebut. Labtidaiyun taqdiriyun, bukan dia yang memulai kasih rizki, artinya rizki itu betul-betul datang dari dirinya, bukan pula dia yang menetapkan rizki tersebut. Contohnya lagi misalnya seseorang bekerja, si A bekerja dengan si B. Si B ini jadi atasannya, jadi pemilik perusahaan lah. Si A karyawannya, bekerjalah dia. Lalu kemudian dia dengan sebab bekerja itu dia dapat rizki. Tapi yang memberikan rizki hakikatnya Allah Subhanahu wa taala. Atasannya memberikan gaji itu tabi'un sababiyun, yang ngikutin ketetapan Allah dan menjadi sebab saja. Jadi bukan atasannya lah yang memberi rizki dia. Bukan bosnya yang memberi rizki kepadanya. Secara hakiki bukan. Tetapi yang memberikan rizki Allah Subhanahu wa taala, sebabnya lewat atasannya atau lewat bosnya tersebut. Maka kaidah ke-46 ini tolong kita fahami dengan baik, dengan benar. Jadi rizqul makhluk, apabila makhluk dikatakan dia kasih rizki, yang dimaksud adalah rizqun tabi'un sababiyun, rizki yang mengikuti ketetapan Allah dan itu adalah sebab, dia menjadi sebab. Labtidaiyun taqdiriyun, bukan betul-betul itu bermula dari dirinya rizki itu, dan bukan juga dia yang menetapkan rizki tersebut.
Bima'na annahu qad yu'taradu 'alaina fil qa'idatil ula. Dengan makna bahwa terkadang kita disanggah pada kaidah yang sebelumnya yang di atas, itu al-khamisah wal arbaun, tidak ada pemberi rizki hakikatnya melainkan hanya Allah. Kita disanggah bi annal makhluk, bahwa sesungguhnya makhluk wusifa, disifati bi annahu yarzuqu, bahwa makhluk juga kasih rizki. Kaqaulillahi azza wa jalla, contohnya seperti firman Allah azza wa jalla, wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakinu farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Apabila hadir, ketika pembagian warisan hadir, ulul qurba, orang-orang yang punya hubungan kekerabatan, tapi dia nggak dapat bagian warisan. Wal yatama, dan anak-anak yatim. Wal masakinu, dan orang-orang miskin. Farzuquhum, maka berikanlah rizki kepada mereka, minhu, dari harta warisan itu. Artinya bahwa mereka yang nggak dapat warisan, orang-orang yang mendapat warisan hendaknya dengan lapang hati memberikan, bukan bagian warisannya, memberikan sebagian atau sedikit dari harta yang dia dapat kepada orang-orang tersebut. Nah, ini kan di dalam ayat ini disebut farzuquhum, maka berikan rizki kepada mereka. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa, dan katakan kepada mereka perkataan yang baik. Nah, ini maknanya farzuquhum. Ini dalam surat An-Nisa ini, farzuquhum, berikanlah rizki kepada mereka. Ini maknanya, apa maknanya? Kok ini makhluk suruh kasih rizki, padahal kan yang memberi rizki secara hakiki hanya Allah. Maka jawabannya kaidah 46 ini. Rizki yang makhluk tadi, yang disandarkan kepada makhluk itu, bahwa makhluk kasih rizki, maknanya rizkun tabi'un sababi, rizki yang mengikuti. Artinya mengikuti itu ya dari Allah. Ya, makanya harta warisan itu rizki dari Allah, yang telah Allah tetapkan, yang telah Allah atur pembagiannya, bukan yang kita suka sendiri. Ya, rizki tabi'un sababiyun, rizkinya makhluk mengikuti ketetapan Allah, dan itu hanya sebab saja. Sedangkan dari Allah, bahwa itu bermula dari Allah, dan Allah lah yang menakdirkannya. Fawasafal makhluk, maka Allah mensifati makhluk dalam ayat ini, tadi farzuquhum, bi'annahu yarzuqu, bahwa dia bisa kasih rizki. Fahinaha tujibu bihadil qaidah. Maka saatnya engkau menjawab bihadil qaidati, dengan kaidah ini, yaitu kaidah yang ke-46. Wahia annal makhluk, bahwa sesungguhnya makhluk, walau wusifa, walaupun disifati, bi annahu yarzuqu ghairahu, bahwa dia memberi rezeki kepada yang selainnya, walakinnahu laisa rizqan ibtidaiyan taqdiriyan ijadiyan. Walakinnahu, tetapinya, laisa rizqan, itu bukan rizki ibtidaiyan, yang permulaan datang dari dirinya, bukan. Takdirian, dia yang menakdirkannya juga bukan. Ijadian, dia yang mewujudkannya atau menjadikan rizki itu ada juga bukan. Innama, tak lain, tak bukan, rizqun tabi'un sababiyun, yaitu rizki yang mengikuti ketetapan dari Allah. Jadi tabi itu artinya Allah, dari Allah, ya dia hanya mengikuti yang datang dari Allah. Seperti orang misalnya kasih sedekah kepada orang lain, hakikatnya yang dia miliki dari harta kan datang dari Allah, maka dia tabi, dia ngikutin, bukan dari dirinya bermula. Karena apa yang ada pada dirinya semuanya bermula dari siapa? Allah Jalla fi'ala. Sababiyun, dan dia hanya jadi sebab saja. Nah, makanya juga ini harus kita pahami. Ya orang tua, ya bos, pemilik perusahaan, jangan kita kemudian merasa bahwa oh itu dari saya. Tidak. Hakikatnya dari Allah, Anda hanya jadi sebab saja. Karena apa yang ada pada diri kita hari ini pun datang dari Allah. Lalu kemudian misalnya diberikan harta kita banyak lagi berlimpah, lalu kemudian kita bisa berikan kepada orang lain harta tersebut,
Kan bukan bermula dari kita aslinya, harta itu pun tetap bermula dari Allah seluruhnya. Bima'na, dengan makna lau lam yuqaddirillahu azza wa jal. Kalau Allah azza wa jal tidak menakdirkan. Ay yajriya rizquka ala yadi hadzal makhluk. Kalau Allah tidak menakdirkan untuk memberikan rizki kepadamu ala yadi hadzal makhluqi, melalui tangannya makhluk ini, lama wasala ilaika syai'un. Niscaya tidak akan sampai kepadamu sedikit pun minar rizki, dari rizki. Enggak, kalau Allah enggak takdirkan ya enggak. Ada orang mau kasih kita nih, Allah enggak takdirkan, dia enggak jadi. Fanzur ila man yu'tika syai'an minar rizki minal makhluqat. Maka perhatikanlah kepada orang yang memberimu sesuatu dari rizki, yang memberinya dari kalangan makhluk. Ala annahu sababun, bahwa sesungguhnya dia adalah sebab. Yassarahullahu azza wa jalla laka, yang Allah mudahkan, Allah azza wa jalla mudahkan untukmu. Fi wusulihi fi wusuli ma aradahu laka minar rizki. Allah mudahkan untukmu dalam hal sampainya sesuatu apa yang Allah kehendaki bagimu berupa rizki. Wa tuba liman lam yanzur lil makhluqina fi arzaqihim illa nawratan sababiyatan faqat. Maka beruntunglah bagi orang lam yanzur, yang tidak melihat, lil makhluqina, kepada makhluk, fi arzaqihim, terkait dengan pemberian rizki yang lewat mereka, lewat makhluk, illa nadhratan sababiyatan, kecuali dengan pandangan sababiyah aja. Ya, sebab, bukan dia pemberi rizkinya, tapi dia sebab secara hakiki Allah. Fa iyyaka ay yanqadha fi dhihnika annahu huwallazi qaddar. Fa iyyaka, maka jauhilah olehmu, ay yanqadha fi dhihnika, muncul di dalam benakmu, annahu huwallazi qaddar, bahwa dialah yang menakdirkan rizki itu. Aw ibtada'a ar-rizqu min 'indi nafsi, atau rizki bermula dari dirinya. Enggak, bukan bermula dari dirinya. Wa innamar raziqu ibtida'an wa taqdiran, adapun tak lain tak bukan pemberi rizki yang dia bermula darinya dan yang menetapkan takdirnya, huwallahu azza wa jal, dialah Allah azza wa jal. Wa hadha huwa ma'na qaulina la raziqa 'alal haqiqati illa Allah. Ini adalah makna perkataan kita, tidak ada pemberi rizki secara hakikatnya melainkan hanya Allah. Wa amma rizqu alladhi yusafu bihil makhluqu, adapun rizki yang dimana makhluk disifati dengannya, fahuwa rizqu taba'iyyus sababiyyu bi amrillah, maka dia adalah rizki yang mengikuti ketetapan Allah dan menjadi sebab bi amrillahi, dengan perintah Allah. Ai annallaha, bahwa sesungguhnya Allah, yakni bahwa sesungguhnya Allah qad ja'ala hadzal makhluqa, telah menjadikan makhluk ini sababan, sebagai sebab, li'isali ma kataba laka fil lauhil mahfudzi minal arzaqi. Dia menjadi sebab li'isali, untuk menyampaikan, ma kataba, apa yang Allah telah tetapkan, laka, bagimu, fil lauhil mahfudzi, di lauhil mahfudz, minal arzaqi, yang berupa rizki. Fa idza ra'aital insana yuwazzi'ur rawatiba, apabila engkau melihat ada manusia yang membagi-bagikan gaji, jadi ini atasan bagi-bagi gaji kepada bawahannya atau kepada karyawannya. Fa'lam annahu lam yarzuq an-nas, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya dia tidak memberikan rizki kepada manusia, hadhir rawatiba, berupa gaji ini, bukan dia yang kasih rizki gaji itu, bukan. Jadi kepada para karyawan, Anda harus yakin bahwa yang memberi rizki kepada Anda bukanlah bos, bukan. Wa inna masara sababan, dia hanya menjadi sebab, fi isali hadir rawatibi, dalam menyampaikan gaji ini, linnasi, kepada manusia. Bukan dialah
memberi rizkinya. Ini yang mesti ditanamkan. Karena nanti ada sebagian orang yang begitu ya, kalau saya tidak kerja di sini, saya makan apa? Ini sudah tertanam seakan-akan dalam hatinya bahwa ya dialah yang memberi rizki. Nah ini hati-hati. Wa idza dhahabta ila al-amiri, apabila engkau pergi ke amir ya, penguasa. Wa sa'altahu, dan engkau meminta sesuatu darinya. Wa ataka syai'an minal mali, dan dia memberikan kepadamu harta. Fa iyyaka an tadhunna annahu a'taka taqdiran ibtidaiyan. Maka janganlah engkau menduga bahwa dia yang memberimu takdiran, dia yang menetapkannya ibtidaiyan, dan itu dari dirinya sendiri. Artinya betul murni-murni bermula dari dirinya. Tidak. Wa innamallahu kataba laka hadzal mal. Tak lain tidak bukan, Allah lah yang telah menetapkan bagimu harta ini. Wa sakhkhara laka syai'an wahidan min asbabi kaunihi. Dan Allah tundukkan untukmu ya sesuatu yang menjadi salah satu dari sebab adanya harta ini sampai kepadamu. Liyusila laka hadzal mal, agar Allah sampaikan kepadamu harta ini. Ya. Fama yaslamhu al-makhluqu lil makhluqi min ar-rizq. Adapun maka apa yang diberikan oleh makhluk kepada makhluk yang lain yang berupa rizki, innama huwa syai'un tabi'un li muradillah. Tak lain tak bukan dia mengikuti apa yang Allah inginkan, yang Allah kehendaki. Wasababiyun, dan menjadi sebab, ay aradallahu ay yaj'alahu sababan. Allah menginginkan menjadikan dia sebab li'isali ma katabalaka, untuk menyampaikan apa yang telah Allah tetapkan bagimu. Wa fa in qila, maka apabila dikatakan manir raziq 'alal haqiqah, siapakah pemberi rezeki secara hakikah, hakikihnya? Wa manir raziqu taqdiran ibtidaiyah, dan siapakah pemberi rezeki yang menetapkan dan yang segala rezeki bermula darinya? Fanaqulu, maka kita jawab, Allahu tabaraka ta'ala, Allah tabaraka ta'ala. Walidzalika, oleh karena itulah, yaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda li Ibnu Abbas, kepada sahabat Abdullah bin Abbas, wa'lam, ketahuilah, annal ummata, bahwa sesungguhnya umat, law ijtama'at, kalau mereka berkumpul, ala ayyan fa'uka bi syai'in, untuk memberi manfaat kepadamu sedikit saja, lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka, maka mereka enggak akan bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali sesuatu yang telah Allah tetapkan bagimu. Walau ijtama'u, dan kalau seandainya mereka berkumpul, ala ayyadurruka, atas memberikan madarat kepadamu, bisyai'in, dengan sedikit saja, lam yadurruka, mereka tidak akan bisa memberikan mara bahaya kepadamu, illa bisyai'in, kecuali dengan sesuatu, qad katabahu Allahu 'alaika, yang telah Allah tetapkan atas dirimu. Wadzalik, yang demikian itu ya, hatta nufarriqa, sehingga kita bisa membedakan bainar rizq wan naf'i, antara rizki, manfaat, wad-darar, dan mara bahaya, as-sababi, yang berupa sebab, wat-taqdiri, dan yang menakdirkan. Jadi makhluk bisa kasih manfaat, itu hanya jadi sebab. Makhluk hanya menjadi sebab rizki. Makhluk hanya menjadi sebab mara bahaya datang kepada kita. Yang menetapkan, yang menakdirkan, hakikatnya Allah. Fallahu yanfa'u 'abdahu, Allah yang memberikan manfaat kepada hambanya. Naf'an ibtidaiyan, kemanfaatan yang ibtidai, bermula dari Allah memang. Takdirian, yang menetapkan, menakdirkan. Wal makhluku, dan makhluk, yanfa'u ghairahu, makhluk bisa memberikan manfaat kepada yang lain, tabi'an, mengikuti apa yang Allah inginkan dan kehendaki. Sababian, menjadi sebab.
Kita dengar misalnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat pada manusia yang lain. Maksudnya manusia memberi manfaat kepada yang lain berdasarkan kaidah ini tabi'an sababian. Dia hanya mengikuti ketetapan dari Allah dan menjadi sebab manfaat buat orang lain. Hakikatnya memberi manfaat Allahu Jalla fi'ala. Allahu yaktubu darar ibtidaiyan. Allah yang menetapkan mara bahaya pada permulaannya. Wa khalqan, dan Allah yang menciptakan. Wa taqdiran, dan Allah yang menakdirkannya. Ala abdihi, atas hambanya. Li hikmatin, karena ada hikmah. Ya'lamuha, yang apa? Mengetahui hikmah tersebut Allah. Walakin qad yasiluka ala yadi ahadin minan nas. Tetapi kadang Allah menyampaikan kepadamu madarat itu melalui tangan manusia yang lain. Fal makhluqu darraka dararan tabaiyan sababiyan. Maka makhluk bisa membahayakan engkau tetapi dararan dengan bahaya tabaiyan, mengikuti ketetapan dari Allah. Sababiyan, sebagai sebab saja. Labtidaiyan, tidak yang bermula darinya, bukan. Takdirian, bukan juga yang menakdirkannya. Fama yusafu Allahu bihi, maka apa yang Allah disifati dengannya, huwa takdiru syai' ibtidaan, yaitu dialah yang menetapkan sesuatu awal mulanya. Wa ma yusaful makhluqu bihi, apapun yang disifati kepada makhluk, wa ijadu syai'i taba'an wa tasabbuban, yaitu menjadikan sesuatu itu ada karena mengikuti ketetapan Allah dan menjadi sebab. Ya, contohnya misalnya yang menjadikan sakit Allah Subhanahu wa taala secara hakiki. Ya, bukan virus, bukan. Virus hanyalah sebab. Dia mengikuti kehendak dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Virus corona ini sebab. Ya. Begitu juga sama. Kesembuhan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Minum obat itu hanyalah sebab. Dia tetap mengikuti ketetapan dari Allah Rabbul Alamin terkait dengan sembuh atau tidaknya. Dan kita telah berulang-ulang jelaskan, sebab itu ada sebab kauni, ada sebab syar'i. Maka kita juga tidak boleh sembrono atau sembarangan mengatakan ini sebab, padahal dia bukan sebab. Nah, ini kita juga sudah jelaskan ya. Naam. Kendati pun makhluk itu hanya sebab, Allah Subhanahu wa taala tetap menetapkan hak terkait dengan sebab. Jadi misalnya contoh, virus corona ini sebab, bukan dia hakikatnya yang menjadikan orang sakit, bukan. Allah Rabbul Alamin. Termasuk juga penyebaran virus ini. Termasuk juga menularnya. Menularnya bukan berarti penularan penyakit itu datang dari penyakit itu sendiri yang menginginkannya, tidak. Penyakit itu hanya menular, hanya mengikuti ketetapan dari Allah dan sebab-sebab yang telah Allah tetapkan pada dirinya. Bukan dia dengan kemauannya sendiri nular ke orang. Itulah makna dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la adwa wala tiara. Tidak ada penyakit menular, tidak ada tiarah, beranggapan sial. Artinya tidak ada penyakit menular bahwa dia dengan sendirinya, kemauannya sendiri, dia menular ke orang lain. Nggak bisa. Karena apa? Dia pun mengikuti ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mengikuti ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini juga harus difahami. Namun apakah karena dia hanya sebab lalu kemudian kita abaikan, kita cuek-cuek saja? Enggak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Firra minal majzumi firaraka minal asadi." Larilah engkau, menghindarlah engkau dari sebab-sebab keburukan, yaitu dari orang yang kena penyakit lepra, sebagaimana engkau lari dari singa.
Jadi bukan berarti ya kan hanya sebab saja, lalu kemudian akhirnya kita terjang, kita ambil aja atau kita kerjakan saja. Tidak. Begitu juga misalnya dalam bab rizki ya, bab rizki atau tadi contohnya. Orang menjadi sebab kita mendapatkan rizki. Maka kita diperintahkan untuk berterima kasih kepadanya. Maka Rasulullah SAW sabdakan dalam hadis yang diantaranya dibawakan Al-Imam Al-Bukhari di dalam Al-Adab Al-Mufrad, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidaklah orang tersebut bersyukur kepada Allah kalau dia tidak berterima kasih kepada manusia. Tetap tidak diperintahkan berterima kasih kepada manusia. Walaupun dia menjadi sebab rizki sampai kepada kita, hanya jadi sebab, tetapi kita tetap berterima kasih kepadanya dan bersyukur sebanyak-banyaknya kepada Allah Rabbul Alamin yang telah menakdirkan rizki itu datang kepada kita lewat orang tersebut. Nah, al-qaidatu sabi'atu wal arba'un. Kaidah yang ke-47. Masyiatullahi masyiatun taqdiriyatun ibtidaiyatun. Kehendak Allah adalah kehendak takdiriyah yang Allah yang menetapkannya, ibtidaiyah bermula dari Allah. Jadi tidak ada Allah ngikutin kehendak siapapun, tidak. Mutlak. Allah yang tentukan, itu semua bermula dari Allah. Wa masyiatul abdi, kehendaknya hamba, masyiatun tabi'atun, kehendak yang mengikuti ketetapan Allah. Sababiyatun, dan hanya menjadi sebab. Jadi kita tetap memiliki kehendak. Jadi kita ini bukan robot yang kemudian tidak punya kehendak dan seterusnya. Tidak. Ini sekaligus membantah ya. Mereka yang mengatakan manusia itu nggak punya kehendak apa-apa, manusia itu hanya robot. Ada yang mengatakan manusia itu hanya kayak wayang. Oh enggak, bedalah kita sama wayang. Wayang nggak bisa gerak, nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak punya kehendak. Ya, kita tetap punya kehendak, tapi kehendak kita tidak akan pernah bisa melampaui kehendak Allah Azza wa Jal. Maka dalam kaidah ke-47 ini disebutkan kalau kehendak Allah mutlak. Allah yang kehendaki, bermula semuanya dari Allah. Allah yang menetapkan. Kehendaknya hamba mengikuti apa yang jadi kehendak Allah dan menjadi sebab. Kama qala Allah Azza wa Jalla, sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, walau sya'allahu maqtatalu, kalau seandainya Allah menghendaki, mereka enggak akan berperang. Enggak akan ada perang. Bisa Allah kehendaki kalau dunia ini enggak ada perang, bisa. Walakinna Allah yaf'alu ma yurid, tetapi Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Ya, apa yang Allah mau? Allah mau ada perang? Ya, ada. Pasti ada hikmah di balik itu sebagaimana pada kaidah-kaidah sebelumnya. Adapun kita masih belum bisa memahaminya, ya kita memang lemah ilmunya. Fahum qad sya'ul iktital. Manusia mereka menginginkan perang. Walakin masyiatuhum lil qitali sababiyatun tabi'atun. Tetapi kehendaknya manusia untuk berperang, kehendak yang menjadi sebab saja. Dan tabi'atun mengikuti kehendak Allah. Wa innamal ladzi sya'aha, tak lain tak bukan yang menghendaki perang itu, takdiran, yang menakdirkannya, wa ijadan, dan menjadikan dia ada, huwa Allah, dialah Allah. Falau lam yasha'illahu fis samawat ay yaqtatilu, ya kalau seandainya Allah enggak menghendaki di langit atau bahkan di bumi mereka berperang, ya fa innahum la yaqtatilu, maka mereka enggak akan berperang. Wa insya'u, walaupun mereka mau perang. Ini kan kadang ada ini, misalnya ada suatu kerajaan mau berperang tapi nggak jadi perang terus. Padahal udah siap-siap tapi nggak jadi. Tadi karena memang Allah nggak kehendaki walaupun mereka mau. Sebagaimana misalnya kita ini ada sebagian orang ingin mengerjakan sesuatu, nggak jadi lagi. Ya. Ya Allah yang punya kehendak. Ada orang misalnya ya hendak menunaikan ibadah umrah Ramadan ini, udah kepengen banget, qadarullah. Allah takdirkan, nggak jadi karena ada sebab ini, karena ada sebab itu.
Gitu. Wa kama nasyaba, ini perhatikan, penting sekali. Wa kama nasyaba al-iqtitalu baina ba'd sahabati. Dan sebagaimana terjadi peperangan baina ba'd sahabati, di antara sebagian para sahabat. Sebagaimana kita ketahui kan terjadi peperangan di antara sebagian para sahabat. Perang Jamal antara sahabat Ali bin Abi Thalib dengan sahabat Talha bin Ubaidillah, Az-Zubair bin Awam, yang di dalamnya ada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha naik unta, yang kemudian disebut itu dengan perang Jamal, perang unta. Peperangan antara sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dengan sahabat Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu an, yang kita kenal dengan perang Siffin. Terjadi peperangan di antara sebagian sahabat. Wa humma aradu dzalika haqiqatan. Dan mereka tidak menginginkan hal itu secara hakikatnya, nggak menginginkan itu. Wa innama aradahu Allahu, tak lain tak bukan yang menginginkan hal itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li hikmatin ya'lamuha. Karena ada hikmah yang mengetahuinya hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, pasti ada hikmah di balik itu. Dan yang menghendaki itu Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika perang Jamal, para sahabat seperti sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan yang lain berusaha untuk menghentikan. Berusaha untuk apa? Untuk menghentikan, berusaha untuk menghentikan. Tapi nggak bisa. Ya. Fahum kanu yuriduna sulh. Mereka para sahabat menginginkan berdamai. Liyantahiyal khilafu bainahum, supaya berhenti perselisihan di antara mereka. Walakin nasyabal qital. Tetapi nasyabal qital. Peperangan apa? Terjadi. Ya. Li amrin, karena ada satu hal. Ya'lamuhu Allah azza wa jal, yang hanya Allah yang mengetahui. Wa hikmatin iqtadaha, dan hikmah yang Allah maksudkan dari hal tersebut, ada hikmahnya. Fasaratil masyiatul ibtidaiyatu, maka masyiah kehendak al-ibtidaiyah bermula seluruhnya at-taqdir yang menetapkan yamlikuha Rabb, hanya Allah yang memiliki itu. Tabaraka ta'ala. Wa amma masyiatul makhluki, adapun kehendaknya makhluk, fa hiya masyiatun tabi'atun, kehendak yang mengikuti li masyiatillahi, kepada kehendaknya Allah. Wa sababiyatun, dan menjadi sebab li tahsili ma sya'allahu ayyatiyahu, menjadi sebab hasilnya apa yang Allah kehendaki untuk Allah lakukan. Wa yubayyinu dzalika qaulullahi azza wa jalla, dan menjelaskan hal itu firman Allah azza wa jalla, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah yang menghendaki, Rabbul Alamin, Rabb seluruh alam. Di ayat ini menjelaskan maksudnya bahwa kehendak kita mengikuti kehendak Allah. Faja'ala masyiatal abdi, maka Allah jadikan kehendak hamba tabi'atun li masyiatihi, mengikuti kehendaknya Allah Azza wa Jalla. Wal mutaqarrir inda ahli sunnah, dan yang telah tetap bagi ahli sunnah, annal masyiata, yang dimaksud dengan al-masyiah, masyiah ini tadi kehendak tadi, yuqsadu bihal iradatul kauniyatu, yang dimaksudkan dengan masyiah adalah iradah kauniyah, keinginan Allah pada alam ini. Artinya bahwa akan terjadi peperangan misalnya, ya itu Allah yang menghendaki. Ini namanya iradah kauniyah. Iradah kauniyah itu terkait dengan apa yang terjadi di alam ini, semuanya dengan kehendak Allah, ya. Fala tusaful iradatu syar'iyyatu bil masyiah. Sedangkan kehendak Allah yang berupa syar'iyah, syariat tidak bisa disebut dengan masyiah, kehendak, kan. Jadi misalnya Allah menginginkan hambanya untuk salat, untuk ibadah hanya kepada Allah, menginginkan hambanya agar menunaikan zakat,
menginginkan hambanya agar haji. Ini tidak disebut masyiah, ini tidak. Ini istilah para ulama disebut dengan iradah syar'iyyah, tapi tidak boleh disebut dengan masyiah. Kehendak yang berarti seperti ini tidak boleh disebut dengan masyiah. Wa innama tusafu bil mahabbah, dia disifati dengan mahabbah. Jadi Allah mencintai hambanya agar mengerjakan salat, mengerjakan ibadah. Hadza tanbihu muhimmun. Ini peringatan ini penting sekali. Lianna minan nas, karena ada di antara manusia mayaqulu yang berkata, innallaha yasha'ul imana minni, sesungguhnya Allah menghendaki iman dariku. Wa ana asya'ul kufra, dan aku menghendaki kekufuran. Fawaqa'at masyiati, maka yang terjadi adalah kehendakku, saya jadi kufur. Jadi misalnya gini, ada orang berkata, Allah menginginkan iman buat saya, dan saya menginginkan kufur. Kok ternyata saya jadi kufur? Fawaqa'at masyiati, kalau begitu kehendak saya yang terjadi dong. Walam taqa' masyiatullah, kehendak Allah nggak terjadi. Nah ini salah, keliru. Keliru. Jadi Allah mencintai keimanan. Gitu ya. Kan apa? Jadi ini begini, ada satu hal yang harus kita fahami juga. Iradah kauniyah, kehendak Allah pada alam ini, ya, kehendak Allah pada alam ini pasti terjadi. Tidak ada yang bisa menghindar. Tidak ada yang namanya iradah kauniyah, nggak ada yang bisa menghindar. Pasti terjadi. Tadi contohnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki para sahabat, sebagian mereka berperang dengan sebagian yang lain. Itu pasti terjadi. Mereka mau menghindar pun nggak akan bisa. Maka mungkin sebagian kita sudah pernah mendengar bagaimana awal mula sebelum terjadinya perang Jamal, perang Unta. Ketika Ummul Mukminina Aisyah radhiyallahu anha diajak untuk menuju ke Irak. Ketika sampai di satu tempat yang namanya Hawab, diriwayatkan Imam Hakim, itu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mendengar suara lolongan anjing. Lalu kemudian kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, sebaiknya kita pulang aja. Saya minta pulang. Kenapa? Karena saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, bahwa ada di antara kalian, maksudnya kalian di sini adalah istri-istri Rasulullah SAW, yang nanti akan mendengar satu lolongan anjing di satu tempat mata air yang namanya Al-Hawab. Itu artinya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha teringat itu. Akhirnya apa? Minta pulang. Tapi apa kata Az-Zubair bin Awam? Tidak usah pulang. Nanti Anda biar bisa bicara, menyampaikan kepada orang-orang agar mereka mencari siapa pembunuhnya sahabat Utsman, lalu kemudian dihukum dan seterusnya. Lihat. Padahal sudah mau pulang itu. Tetapi tadi iradah kauniyah pasti terjadi. Akhirnya Aisyah radhiyallahu anha pun ya sudahlah, ngikutin untuk tetap berangkat. Sampai akhirnya terjadilah yang terjadi. Nah ini, jadi kalau iradah kauniyah pasti terjadi. Tapi iradah syar'iyyah yang tadi, iman, orang itu jadi beriman. Iradah syar'iyyah bisa jadi nggak terjadi. Juga atas kehendak Allah. Gitu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan Fir'aun, Allah mencintai, menginginkan Fir'aun iman, artinya secara syar'iyyah, iradah syar'iyyah. Ya. Tapi Fir'aunnya apa? Tidak beriman secara kauniyah. Jadi secara syar'iyyah Allah menginginkan Fir'aun iman. Maka apa? Diutuslah Musa alaihissalam. Tapi ternyata dia untuk mendakwahinya. Tapi ternyata dia nggak beriman. Mati dalam keadaan kekufuran. Itu bukan berarti kehendak Allah nggak terjadi. Tapi Allah menghendaki secara kauniyah dia tidak beriman. Begitu. وهذا هو الذي جعل المعتزلة القدرية يخرجون الكفر عن كونه مرادا لله. وهذا هو الذي, dan inilah ja'ala yang menjadikan, alladhi ja'ala al-mu'tazilata yang menjadikan mu'tazilah al-qadariyah yang mengingkari takdir, yukhrijuna al-kufra mengeluarkan kekufuran, an kaunihi muradan lillah, bahwa kekufuran ini tidak diinginkan oleh Allah. Jadi
Menurut Mu'tazilah, kekufuran nggak mungkin diinginkan oleh Allah. Nggak mungkin Allah menginginkan kekufuran. Begitu. Lah jadi terus yang menginginkan kekufuran siapa? Hamba, kata orang Mu'tazilah. Hamba yang menginginkan kekufuran. Hatta la yuthbitu ta'arudal masyiataini, sehingga mereka tidak menetapkan bertentangannya dua kehendak. Ma'a ghalabati masyiatil abdi, bersamaan dengan menguasainya kehendak hamba. Padahal kehendak hamba ngikutin kehendak Allah. Jadi kalau umpamanya ada orang tanya, jadi Ustaz, apabila Fir'aun itu kafir, itu kehendak Allah juga? Iya. Itu adalah kehendak kauniyah namanya, atau iradah kauniyah namanya. Gitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menghendaki Namrud kafir juga, Ustaz. Ya, itu namanya iradah kauniyah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menghendaki paman Nabi Abu Thalib kafir juga, Ustaz. Ya, itu namanya iradah kauniyah. Ya, kan Abu Thalib didatangi juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, didakwahi menjelang wafatnya ketika sakit. Ya ammi qul la ilaha illallah, wahai pamanku ucapkan la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah, satu kalimat yang nanti aku jadikan pembelaan untukmu di hadapan Allah. Bahkan Abu Thalibnya sendiri kepengen iman, pengen iman. Sebagaimana kita sudah pernah sampaikan, itu syair yang disandarkan kepada Abu Thalib, alimtu anna dina Muhammadin min khairi adyanil basyariyati dina, aku yakin bahwa agamanya Muhammad agama yang paling baik dari agama seluruh manusia. Walaula malamatun wa hadharu masabbatin lakuntu samhan bidzaka mubina. Kalau seandainya bukan karena celaan ataupun takut cacian, niscaya aku akan menampakkan itu dengan terang-terangan. Lihat, mau beriman juga Abu Thalib, tapi terhalang dia karena nggak enak. Gimana apa kata orang? Lihat, Allah menginginkan secara syar'i Abu Thalib beriman, tapi tidak terjadi pada Abu Thalib. Secara kaunan, secara kauni, Abu Thalib kufur. Dikehendaki oleh Allah, kufur secara kauni. Tapi Allah tidak mencintai kekufuran. Makanya tadi kata para ulama, kalau iradah syar'iyah disebutnya dengan mahabbah, bukan masyiah. Ya. Naam. Wa aslul ghalat, dan asli atau pokok kekeliruan mereka, annahum wasafu, bahwa mereka mensifati mahabbat Allah, kecintaan Allah, wa tasyri'ahu, dan pensyariatan Allah, kekeliruan yang mereka Mu'tazilah Qadariyah, dengan masyiah, dia katakan ini kehendak. Ya, keliru ini. Wa hadha khata', ini keliru. Fallahu arada syar'an al-imana minal kafir. Allah menginginkan secara syar'i keimanan dari orang kafir secara syar'i, tapi kaunannya tidak, secara kauni tidak. Nah, makanya ini selanjutnya. Wa halil iradatu syar'iyyatu la budda an taqa. Apakah kehendak Allah yang secara syar'i harus terjadi? Al-jawab, jawabannya qad taqa wa qad la taqa. Kadang terjadi, kadang tidak terjadi. Fallahu yuhibbul imana minal kafir. Allah mencintai keimanan sampai bagi orang kafir sekalipun. Buktinya diutus Musa alaihissalam untuk mendakwai Fir'aun. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwai pamannya. Lakin laisa kullu syai'in yuhibbuhullahu la budda ayyaqa. Tetapi tidak segala sesuatu yang dicintai oleh Allah harus terjadi, dan ini pun ketetapan dari Allah juga. Fahum wasaful mahabbata wal iradata syar'iyyata bil masyiah. Mereka orang Mu'tazilah Qadariyah, mereka mensifati kecintaan dan iradah syar'iyyah disifati dengan masyiah, kehendak, allati la budda an taqa, yang menurut mereka harus terjadi. Maka Allah ketika menginginkan iman, harus terjadi keimanan. Maka apabila itu terjadi keimanan pada seseorang yang Allah inginkan, maka berarti itu kehendaknya hamba itu sendiri. Ya, itu nggak boleh. Masa iya kehendak hamba lebih menang dibandingkan kehendak Allah? Begitu. Sehingga mereka berkata, فَإِذَا شَاءَ اللَّهُ الْإِيمَانَ مِنَ الْكَافِرِ فَلَا بُدَّ أَن يَقَعَ الْإِيمَانُ. Apabila Allah menghendaki iman dari orang kafir, maka harus terjadi keimanan tersebut. Padahal nggak harus. Sehingga apa mereka bilang, kalau begitu kehendak hamba lebih menang daripada kehendaknya Allah. Karena ketika Allah menghendaki iman, sedangkan dia menghendaki kafir, ternyata dia kafir, berarti dia yang menang. Itu makanya kemudian mereka disebut
menolak takdir juga karena menurut dia ya manusia sendiri yang menentukannya. Wa ma'a dzalika fal imanu lam yaqa, bersamaan dengan itu iman tidak terjadi. Faghalabat, kata dia ini, kata Mu'tazilah. Faghalabat masyiatul kafir, maka kehendaknya manusia yang kafir ini menang, mengalahkan masyiat Allah, kehendaknya Allah. Allah menghendaki iman tapi dia malah kafir, berarti kan kehendak dia mengalahkan kehendak Allah. Indal Mu'tazilah, menurut Mu'tazilah. Fanaqulu lahum, maka kita katakan kepada mereka, Lau anna Allah sya'a bi'iradatihi al-kauniyatil iman minal kafir lama takhallafa anil imani mutlaqan. Kalau seandainya Allah menghendaki dengan iradah kauniyah, tadi kan iradah kauniyah harus pasti terjadi. Al-imana, iman dari orang kafir, lama takhallafa anil iman. Pasti dia tidak akan pernah tak beriman. Takhallafa itu mundur dari keimanan mutlaqan secara mutlak. Jadi kalau memang Allah menghendaki secara iradah kauniyah juga, jadi iman itu iradah syar'iyah juga. Tapi juga Allah kehendaki iradah kauniyah bahwa orang kafir itu beriman, maka dia akan beriman. Sebagaimana misalnya contohnya seperti contohnya misalnya paman Nabi Hamzah ibn Abdul Muttalib. Sebelum masuk Islam, di kafir, Allah menginginkan secara syar'iyah keimanannya Hamzah dan kauniyah juga. Sehingga apa? Sehingga terjadilah. Ya, terjadi. Jadi Allah menginginkan secara syar'iyah Hamzah beriman dan secara kauniyah benar terjadi. Jadi kalau Allah kehendaki secara kauniyah, nggak akan pernah bisa luput darinya. Bal law sya'allahu al-ghaimani minan nisa, afwan, bal law sya'allahu al-ghaiman minan nas lawaqa'a raghman an unufihim. Lianna Allah Ta'ala qala walau sya'a, ini bukan ghaiman ini kayaknya ini di naskah saya ini keliru. Iman ya. Bal law sya'allahu al-imana, ini keliru nih. Ada tulisan yang keliru di teks ini di naskah yang punya saya ini. Ini. Bal law sya'allahu al-imana minan nasi, bahkan kalau seandainya Allah menginginkan iman dari manusia seluruhnya, lawaqa'a raghman an unufim, niscaya akan terjadi raghman an unufim. Raghman an unufim itu artinya otomatis. Li'anna Allah Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Kalau Allah menghendaki, niscaya berimanlah siapapun yang ada di bumi semuanya. Begitu. Faka'anna Allah qala, maka seakan-akan Allah berkata, lau syi'tu kaunan, kalau aku menghendaki secara kauni, ayyu'minu, agar mereka semua jadi beriman, la amanu jami'an, pasti mereka semuanya beriman. Fala yumkinu an tata'arada masyiatuhum ma'a masyiati, tidak mungkin bertentangan kehendaknya mereka dengan kehendaknya Allah. Walakinnal imana minhum, tetapi keimanan dari semua manusia, la asya'uhu kaunan, aku tidak kehendaki itu terjadi. Wa innama uhibbuhu syar'an, aku mencintainya secara syariat. Faqad yu'minu ba'dhum, maka sebagian mereka ada yang beriman. Wa yakfuru ba'dhum, sebagian mereka ada yang kufur. Fal masyiatu la budda an taqa. Kehendak Allah, yang dimaksud masyiah di sini adalah kauniyah, pasti terjadi. Wa ammal iradatu syar'iyyatu, adapun iradah syar'iyyah, maka Allah telah tetapkan faqad taqa, kadang terjadi, wa qad la taqa, kadang tidak terjadi. Makanya kasih hidayah juga kepada siapa yang Allah kehendaki. Enggak semuanya Allah kasih. Kepada siapa yang Allah cintai bahkan. Bukan lagi kepada siapa yang Allah kehendaki. Kepada siapa yang Allah cintai. Karena hidayah ini adalah syar'iyah. Wa hadha huwal mabda'ul ghalatul ladzi waqa'at fihi al-qadariyah. Inilah permulaan kekeliruan yang terjadi pada qadariyah. Wa huwal khalat, yaitu dia mencampur bainal masyiah, antara al-masyiah
yaitu iradah kauniyah, wal mahabbah, dan kecintaan yaitu iradah syar'iyah. Wal khalatu bainal iradatil kauniyah wa syar'iyah, dan mencampur dia antara iradah kauniyah dan syar'iyah. Nah, kita cukupkan dulu ya qiraah kita pada kesempatan di pagi hari ini. Jadi kita harus bisa membedakan antara iradah kauniyah dengan iradah syariah. Kalau iradah kauniyah mesti terjadi. Ya, mesti terjadi. Adapun iradah syar'iyah tidak terjadi. Tidak mesti terjadi, kadang terjadi, kadang tidak. Jadi Allah Subhanahu wa taala secara syar'iyah menginginkan Abu Talib iman secara syar'i. Tetapi apa? Tidak demikian. Ya tidak terjadi karena memang Allah tidak kehendaki itu terjadi juga pada Abu Talib. Karena apa? Secara iradah kauniyahnya Allah kehendaki Abu Talib apa? Kafir. Allah kehendaki kafir, maka itu yang terjadi. Lalu bagaimana? Kalau ada yang bertanya lagi, bagaimana Allah mencintai sesuatu lalu kemudian tidak terjadi? Ada hikmah di balik itu. Allah menghendaki secara syar'i tapi tidak terjadi. Ada hikmah di balik itu. Di antara hikmahnya bahwa betul-betul yang berhak terkait dengan hidayah hanya siapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka terkait dengan Abu Talib, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala firmankan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innaka latahdi man ahbabta." Lihat, "Innaka latahdi man ahbabta." Sungguhnya engkau tidak memberikan hidayah kepada siapa yang engkau kehendaki. Lakin Allah yahdi man yasha. Tapi Allah berikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Di situ menunjukkan kekuasaan Allah mutlak. Jadi kok bisa apa yang Allah cintai yaitu berupa iradah syar'iyah tidak terjadi? Kok bisa? Ya itu juga yang Allah kehendaki juga, Allah yang tetapkan juga hal itu. Bukan berarti itu menunjukkan kelemahan Allah bahwa Allah menghendaki gitu tapi tidak terjadi, bukan. Maksudnya memang Allah memberikan itu juga kepada yang Allah cintai. Wallahu taala ala wa alam. Naam. Assalamualaikum Ustaz. Iradah apa yang terjadi pada pelaku bid'ah Ustaz? Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan tadi kita udah jelaskan itu namanya iradah kauniyah. Allah nggak mencintai kebid'ahan. Dan pelaku bid'ah tidak. Maka itu bukan iradah syar'iyah. Itu namanya iradah kauniyah. Iradah kauniyah. Barakallahu fikum Ustaz. Misalkan ada anak yang menjadi kafir saat dewasa padahal waktu kecil diberikan pendidikan agama Islam. Apakah selain kita yakini bahwa ini takdir kauniyah Allah, kita boleh mengatakan adanya dosa, kelalaian, atau ujian dari orang tua? Tentu ada sebab. Ya, tentu ada apa? Ada sebab. Ya betul, ini takdir kauniyah betul. Ada sebab nggak? Ya kita ini diperintahkan untuk meneliti sebab. Apa sebabnya? Itu mohon. Ya, setelah itu kemudian diperbaiki karena perhatikan apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap anak dilahirkan di atas fitrah, fa abawahu, kedua orang tuanya, yuhawidanihi, menjadikan dia Yahudi, au yunassiranihi, menjadikan dia Nasrani, au yumajjisani, menjadikan dia Majusi. Nah, pertanyaan, hakikat yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, Majusi siapa? Allah Rabbul Alamin secara kauni. Ya, secara kauni, orang tua hanya menjadi apa? Menjadi sebab. Dia jadi Yahudi, Nasrani, Majusi. Jadi sebab tetap ada. Ya, sebab tetap apa? Tetap ada. Jadi kita diperintahkan untuk tadi mengambil sebab syar'i, sebab kauni kita ambil, kita perbaiki. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila kita membantu orang ikhlas karena Allah, kemudian orang tadi memberi imbalan uang, lalu kita menolak karena hanya mengharap balasan dari Allah, apakah termasuk kita menolak rezeki?
Apakah bila kita terima mengurangi pahala membantu orang tersebut? Syukran. Ya, kalau memang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan rizki itu sampai kepada kita, Anda mau tolak kayak apa? Dia akan sampai kepada kita dengan cara yang Allah kehendaki juga. Kalau tidak lewat orang itu, maka lewat orang lain. Kalau memang mesti harus lewat orang itu, mesti lewat orang itu. Dia mesti akan memaksa. Ya kan ada orang nih, dia memberi sesuatu lalu kemudian kita tolak. Dia paksa, dia pengen sekali agar kita menerimanya. Kita nggak mau tiba-tiba anak kita lewat, dikasihkan ke anak kita terima. Itu berarti namanya bahwa rizkinya memang ditetapkan untuk anak kita. Oleh Allah Rabbul Alamin. Kalau memang Allah tetapkan melalui orang itu, mesti kita terima. Ya, jadi tidak ada istilah sebenarnya menolak rezeki, tidak ada. Dan tidak akan bisa kita menolak itu. Kalau memang Allah tetapkan sampai kepada kita. Apapun caranya, bagaimanapun caranya. Dan apabila kita terima, apakah mengurangi pahala tersebut? Wallahu a'lam, tidak. Asalkan memang kita tidak menjadikan itu sebagai tujuan kita dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu tambahan anugerah yang Allah berikan kepada kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Jadi iradah syar'iyah adalah bagian dari iradah kauniyah. Ini. Jadi iradah kauniyah itu ketetapan Allah pada alam ini pasti terjadi. Siapa orang yang Allah kehendaki kafir itu namanya iradah kauniyah. Dan itu terjadi pasti. Kalau iradah kauniyah. Kalau yang iradah syar'iyah bisa terjadi, bisa enggak. Jadi ini malah justru kita suruh pisahkan, jangan dicampurkan. Bisa terjadi, bisa enggak. Kalau dia terjadi, maka iradah syar'iyah bareng bersamaan dengan iradah kauniyah. Contoh tadi, Hamzah bin Abdul Muttalib. Secara syar'iyah, Allah kehendaki beliau iman. Dan ternyata beliau beneran beriman. Itu berarti, ya Allah kehendaki secara syar'i, dan betul terjadi secara kauni juga terjadi. Faktanya memang terjadi. Gitu. Kalau yang Abu Talib, Allah kehendaki iman, iradah syariah. Tapi secara kauniyahnya nggak terjadi. Nah, begitu. Gitu. Jadi harus ini kesimpulannya nggak begitu, dipisahkan. Jadi kalau umpamanya tadi ada orang tanya, ada orang yang mencuri secara syariah, Allah nggak menginginkan orang mencuri. Gitu. Tapi secara kauniyahnya dia apa? Mencuri. Maka itu iradah kauniyah saja, tidak iradah syariah. Ya, iradah kauniyah saja, tidak iradah syariah. Allah nggak akan mencintai itu mencuri. Nah, lalu kemudian Assalamualaikum Ustaz. Jadi iradah kauniyah itu adalah hal yang tidak bisa ditolak, tidak ada unsur pilihan. Sedangkan iradah syariah adalah ketetapan Allah untuk boleh dipilih atau tidak ada unsur pilihan. Benarkah yang saya pahami Ustaz? Enggak begitu, enggak. Jadi ini bukan soal masalah pilihannya di kita, enggak, bukan. Terjadi atau enggak, itu loh. Itu jadi kok ini ya, makanya afwan ya. Saya sampaikan juga kepada peserta, kalau seandainya atau sekiranya sebagian antum agak kesulitan memahami ini, karena memang kajian online ini banyak kekurangannya. Di antara kekurangannya, orang bisa salah nyimpulin, salah memahami. Sangat besar sekali potensi dan peluang keliru dalam memahami. Jadi betul-betul antum harus hati-hati. Jadi bukan berarti iradah kauniyah itu nggak bisa ditolak. Redaksinya perhatikan. Jangan pakai redaksi sendiri. Maka dalam bab akidah jangan pakai redaksi sendiri, yang nanti akan keliru. Iradah kauniyah pasti terjadi. Iradah syar'iyah, Allah kehendaki itu terjadi, bisa terjadi, bisa tidak. Bukan berarti kita suruh milih. Enggak. Iman misalnya. Kita diperintah oleh Allah iman enggak? Iman. Kita suruh milih enggak oleh Allah? Terserah. Mau iman terserah, mau kufur terserah. Kita suruh milih enggak? Enggak kan? Dan kita sudah jelaskan pada pertemuan kita yang sebelumnya.
Terkait firman Allah, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Itu bukan berarti kita disuruh pilih. Siapa yang mau iman silahkan, siapa yang mau kufur silahkan. Nggak ada, nggak pernah Allah kasih pilihan itu. Enggak. Yang kita disuruh iman. Tapi apakah kemudian kita jadi beriman atau tidak? Nah, itu kan tergantung hidayah dari Allah juga. Ya, jadi ini bukan kita suruh milih, enggak ini. Jangan keliru. Juga bukan iradah kauniyah itu hal yang nggak bisa ditolak, nggak ada unsur pilihan. Bukan itu maksudnya. Iradah kauniyah itu pasti terjadi. Redaksinya, jangan pakai redaksi sendiri. Antum catat ini. Ini yang bertanya itu. Iradah kauniyah itu pasti terjadi. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Iradah syar'iyah itu bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Bukan pilih memilih, enggak ini. Kita nggak dikasih pilihan dalam hal ini, enggak. Nggak ada sebenarnya hakikatnya. Artinya berarti pilihan itu ta'addudiyah. Sebagaimana kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Ta'addudiyah, aqadiyah, akidah bermacam-macam. Udah pilih aja terserah. Mau jadi iman terserah, mau jadi kufur. Enggak. Allah nggak berikan pilihan itu. Enggak. Gitu. Nah, jangan keliru dalam memahami ini. Jadi, kalau soal tadi memilih kehendak, kita dikasih semuanya. Enggak? Dikasih. Semua dikasih kita. Adakah di antara kita yang menginginkan kekufuran? Ada. Kata siapa? Enggak ada. Tapi adakah juga di antara kita yang menginginkan iman? Ada juga, itu namanya keinginan. Jadi ini iradah kauniyah. Ini kita lagi bicara kehendak Allah, bukan bicara kehendak kita. Lain. Kehendaknya manusia sih pengennya nggak usah kasih beban apa-apa, bebas semau-maunya. Itu pengennya manusia. Karena keinginannya manusia seringkali didominasi oleh hawa. Ini jangan disalahfahami ini ya. Ya, jadi tolong yang bertanya ini tolong dicatat, jangan dicatat dengan seperti yang difahami dia sendiri nih. Iradah kauniyah adalah kehendak Allah pasti terjadi. Ini bicara kehendak Allah bukan kehendak kita kok jadi kehendak kita. Iradah syar'iyah adalah apa? Yang Allah kehendaki tapi bisa terjadi bisa tidak karena terkait dengan syariat. Karena nggak semua Allah cintai dari hambanya. Tapi Allah kehendaki ada nggak? Ada. Allah kehendaki Fir'aun ada nggak? Ada. Allah cintai Fir'aun nggak? Enggak. Begitu. Nanti pertanyaannya begitu. Bukan, ya Fir'aun kan nggak ada pilihan dia untuk kafir atau iman dia nggak bisa milih. Akhirnya dia jadi kafir. Enggak begitu. Jangan ke Fir'aunnya. Enggak. Jadi ini yang bertanya masih sama ini. Saya loncat ya. Jadi baik iradah kauniyah maupun syariah ada unsur pilihan semua. Loh, ini salah paham lagi nih. Ya. Kalau ini maksudnya unsur pilihan, ini bukan pada hamba. Ini saya ulangi. Ya akhi, ini jadi ya sudah ini. Sekarang Anda sampaikan kepada antum semua. Sekiranya antum belum sanggup untuk mengikuti kajian ini, antum boleh nggak ikut? Antum boleh tidak ikut. Gitu ya. Karena memang kajian online ini kelemahannya ini. Ini kelemahannya kajian online. Makanya sebenarnya secara pribadi juga Anda secara pribadi tidak begitu menyukai kajian secara online karena sangat berpotensi orang salah dalam memahami. Dijelaskan ini malah dibilang nggak ada unsur pilihan semuanya. Ini lagi nggak ngomong pilihan, milih atau nggak milih. Ini kembali kepada Allah. Iradah yang kita lagi bahas bukan manusia. Ini terkait dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, apakah pernyataan berikut dibolehkan? Kita tempuh sebab kauni selama tidak bertentangan dengan sebab syar'i. Boleh. Ya, bekerja sebab kauni. Asalkan kerjaannya tidak dilarang oleh syariat. Kerja apa saja, asal tidak bertentangan dengan syariat. Boleh. Ya. Kita mengimani bahwa Allah Maha Adil. Lalu bagaimana menggabungkan pemahaman bahwa mencintai keimanan namun di sisi lain secara kauniyah Allah tidak menghendaki kafir. Itu secara kauniyah Allah tidak menghendaki kafir. Maksudnya secara kauniyah Allah menghendaki kafir. Ya Allah itu adil. Kitanya yang nggak paham. Ya. Lalu sekarang pertanyaannya kita memahami Allah Maha Adil itu menurut pemahaman siapa? Pemahaman kita lah. Ya itu yang keliru. Allah mencintai keimanan, tapi nggak semua orang Allah berikan keimanan. Dan itu adil. Itu adil.
Gitu. Jadi Firaun mati dalam keadaan kufur itu adil. Jadi antum jangan malah justru jadi kayak Mu'tazilah. Loh, jadinya nggak adil dong. Loh, itu kan nggak adil versi antum. Yang lemah, yang terbatas ilmunya, yang terbatas hikmahnya. Sehingga nggak mampu memahami keadilan Allah dengan pemahaman yang antum pahami, nggak mampu. Mesti adil. Allah masukkan Firaun ke neraka, adil? Adil. Iya. Allah masukkan Namrud ke neraka, adil? Adil. Bagaimana cara menempati kehendak manusia terkait dengan iradah Allah secara kauniyah dan syariah? Baik. Menempatkan kehendak manusia secara iradah kauniyah, apapun yang terjadi pada diri kita pasti datang dari Allah. Kauniyah nih, kauniyah. Kita sakit, kita mati, kita miskin, ya, kita kehilangan sanak saudara, kehilangan harta, itu iradah kauniyah. Secara syar'i, iradah syar'iyah, kalau Anda sedang mengalami keadaan yang tadi disebutkan, sakit, mengalami kematian, secara syar'i apa? Sabar. Bersabar. Ini kan bicara kalau tadi ini menempatkan manusianya, ya sabar. Iradah kauniyah, Allah berikan kita harta, Allah berikan kita kesuksesan, keberhasilan secara kauni. Secara syar'i, ya bersyukur Anda, taat Anda. Ustaz, terkait dengan pembahasan iradah syariah dan kauniyah, saya menangkapnya ada kaitannya dengan takdir. Bagaimana mensinkronkan dengan dengan doa bisa merubah takdir. Jazakallah khairan. Ya, kenapa nggak sinkron? Kan itu kan syar'i. Doa adalah syar'i. Allah kehendaki secara syar'iyah Anda berdoa. Karena itu dicintai oleh Allah, disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Nah, tapi sudah berdoa, belum Allah kehendaki terjadi di sini, di dunia belum dikabulkan, ya iradah kauni. Di dunia belum. Tapi kan Allah tetap bisa gantikan dengan yang lain, atau bahkan Allah ganti nanti di surga. Begitu. Ya. Jadi doa merubah takdir, ya merubah. Tapi perubahannya itu pun telah Allah ketahui dan telah Allah tetapkan di Lauhil Mahfuz. Sehingga para ulama ketika menjelaskan tentang doa merubah takdir, ini adalah yang ada pada catatannya para malaikat. Itu satu. Ya. Satu. Yang kedua, yang berubah yang ada pada catatan malaikat, bukan yang di Lauhil Mahfuz. Yang kedua, dia berubah juga merubah sesuatu yang memang telah Allah tetapkan terkait dengan rizki. Nah, itu bisa merubah. Ya, misalnya jadi empat hal ya, ajalnya, rizkinya, asyaqiyun am sa'idun, apakah dia orang celaka ataupun orang yang beruntung. Itu Allah rubah, tapi yang ada pada catatan malaikat. Bukan yang ada pada Lauhil Mahfuz. Bukan pula yang ada pada ilmunya Allah yang berubah. Tidak. Begitu. Maka ayuhal ikhwah, a'azzakumullah, sebelum ana tutup kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Poin penting yang harus selalu kita fahami. Bahwa tetap yang namanya kajian itu tetap lebih utama hadir di majelis ilmu. Ini bukti nih, ini bukti bahwa kajian online seefektif apapun tidak akan bisa menyamai efektivitas hadir di majelis ilmu. Maka pada saat seperti sekarang ini, ketika kita tidak bisa untuk berkumpul di majelis ilmu, baru kita sadari, baru kita rasakan bahwa betapa rindunya kita dan betapa bermanfaatnya majelis ilmu yang langsung kita bertemu berjumpa. Kalau lagi dalam keadaan yang biasa, stabil, sebagian kita malas duduk di majelis ilmu. Malas duduk di majelis ilmu. Datang ke majelis ilmu, datang ke masjid untuk menuntut ilmu. Malas.
dengan alasan sibuk inilah, sibuk itulah, tidak sempat inilah, tidak sempat itulah, dan seterusnya. Malas kita. Tapi setelah Allah Rabbul Alamin datangkan ujian seperti ini, baru kita tersadar bahwa majelis ilmu yang datang langsung itu jauh lebih utama, jauh lebih efektif. Karena apa? Pasti nggak akan bisa itu terurai kerancuan-kerancuan pada diri kita kecuali bertemu langsung, interaksi langsung. Namun tentunya ma la yudraku kulluh, la yudraku kulluh. Yang tidak bisa diraih seluruhnya, maka tidak juga ditinggalkan seluruhnya. Dan bagi yang bertanya, ya semoga yang masih belum begitu faham, karena memang faham itu belum tentu langsung pada sekali pertemuan atau pada satu majelis. Mudah-mudahan seterusnya nanti dia bisa diberikan, dibukakan pemahaman, dan kita semua tentunya diberikan dan dibukakan pemahaman ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam tasliman katsira. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.